Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Anjani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai flowchart dan juga flowgraph. Flowchart itu dibuat dengan mengubah sebuah codingan ke dalam bentuk flowchart. Di sini terdapat sebuah codingan yaitu n sama dengan 5, i sama dengan 1, while i lebih kecil sama dengan n, maka j sama dengan 1. While j lebih kecil sama dengan n, masuk ke dalam if i sama dengan 1, and j sama dengan 1, or i sama dengan 1, and j sama dengan n, or j sama dengan 1, and i sama dengan n, or j sama dengan n, and i sama dengan n, maka akan mencetak sebuah output seperti ini. Dan jika kondisi ini salah, maka akan masuk ke elif, di mana i sama dengan 1, or i sama dengan n, or j sama dengan 1, or j sama dengan n, maka akan mencetak output seperti ini. Dan jika kondisi ini juga salah, maka akan masuk ke bagian else, dan mencetak output seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan increment j sama dengan j plus 1, dan kemudian mencetak output seperti ini, dan terakhir yaitu increment lagi i sama dengan i plus 1. Berikut ini adalah flowchart dari codingan ini, di mana paling atas itu adalah mulai dengan bentuk oval yang merupakan simbol dari mulai. Kemudian di sini ada n sama dengan 5 dan i sama dengan 1 dengan bentuk persegi panjang yang merupakan simbol dari proses pada program. Kemudian masuk ke bagian while yang pertama, i lebih kecil sama dengan n dengan menggunakan bentuk belah ketupat. Ya, bentuk ini merupakan simbol dari decision. Simbol yang dimana itu akan menentukan false atau true. Nah, untuk kondisi ini, jika kondisi ini salah, maka akan masuk ke false, dan selanjutnya akan selesai. Selanjutnya adalah program selesai. Dan untuk menandakan selesainya program, itu juga menggunakan bentuk oval seperti ini. Kemudian, jika loopingan ini benar, maka akan masuk ke true, dan selanjutnya yaitu j sama dengan 1 menggunakan bentuk persegi panjang seperti ini, yaitu menandakan proses dari sebuah program. Kemudian masuk ke loopingan yang kedua, yaitu j lebih kecil sama dengan n. Nah, jika kondisi ini salah, maka program akan selesai. Dan loopingan yang ini juga menggunakan bentuk belah ketupat yang menyimbolkan decision. Nah, jika kondisi ini benar, maka akan masuk true dan akan masuk ke tahapan if. Untuk if yang pertama tadi itu yaitu i sama dengan 1, and j sama dengan 1, or i sama dengan 1, and j sama dengan n, dan seterusnya. Nah, jika kondisi ini benar, maka program akan mengeluarkan output seperti ini. Dan kemudian setelah output ini keluar, akan dilanjutkan ke proses yang ini, increment j sama dengan j plus 1, dan selanjutnya yang mengeluarkan output ini, dan juga increment i sama dengan i plus 1, dan sampai akhirnya program selesai. Namun jika kondisi ini salah, maka akan masuk ke if yang kedua. If yaitu i sama dengan 1, or i sama dengan n, or j sama dengan 1, or j sama dengan n. Nah, jika kondisi ini memenuhi, maka akan masuk ke true dan akan mencetak output seperti ini. Nah, untuk output itu menggunakan bentuk seperti ini, di mana bentuk ini tuh simbol dari display, simbol dari keluarnya output. Dan untuk if, elif, itu juga menggunakan bentuk belah ketupat seperti ini yang menandakan decision. Nah, kembali ke codingan tadi. Ini tadi elif. Nah, kalau misalnya kondisi ini itu salah, kondisi yang ini salah dan ini juga salah, akhirnya akan masuk ke bagian else.
Dan untuk else-nya itu adalah mencetak output seperti ini dengan menggunakan bentuk yang seperti ini, yaitu tadi menyimbolkan display untuk tanda print. Dan selanjutnya setelah ini akan masuk ke dalam tahapan proses. J sama dengan J plus 1 menggunakan bentuk persegi panjang ini. Dan kemudian masuk ke ini tadi, ini masuk ke print yang terakhir ini. Bentuknya seperti ini. Dan mengeluarkan output yang seperti ini. Kemudian masuk ke tahapan terakhir, yaitu increment I sama dengan I plus 1 dengan bentuk persegi panjang. Dan setelah ini selesai, maka ini akan kembali ke sini. Akan menuju ke sini, yang dimana tadi saya katakan bahwa ini adalah tanda simbol bahwa sebuah program selesai. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai flow graph. Di sini terdapat flow graph-nya. Flow graph itu dibuat dengan simbol bulat-bulat yang di dalamnya itu terdapat angka urutan dari si flowchart-nya ini tadi. Dimulai dari sini sampai ke bawah itu semua diberi nomor seperti ini. Ini mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai semuanya. Nah, setelah ini kita akan menentukan ini. Pertama itu node. Node itu adalah ini jumlah dari bulat-bulatnya, jumlah dari seluruh proses yang ada pada sebuah codingan. Nah, untuk codingan ini, untuk program ini, jumlah node-nya itu semua ada 15. Maka kita sini akan menulis 15. Dan untuk H itu adalah ini seluruh jumlah semua tanda panah yang ada di sini. Jadi untuk program ini H-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan terakhir 18. Maka total dari H-nya itu adalah 18. Kemudian ada P. P itu adalah predikat node. Dan P itu tuh adalah ini. Semua bentuk yang dia memiliki cabang. Dan bentuk itu tuh yaitu ini bentuk belah ketupat. Jadi total dari P-nya itu ada 1, kemudian ini 2, ini 3, dan ini 4. Maka P-nya di sini itu adalah 4. Kemudian R. R itu range. R itu adalah region. Region itu adalah yang seperti ini. Ini yang seperti ini. Di mana ada suatu daerah yang dikelilingi oleh node dan juga edge. Dan untuk program ini, regionnya itu ada ini 1, kemudian ini 2, ini R3, ini R4, dan satu lagi itu adalah untuk bagian yang paling luar, dan ini tuh wajib. Jadi total dari regionnya itu ada 5. Kemudian selanjutnya itu V.
V itu adalah N, E, di mana itu bisa dicari dengan menggunakan dua rumus. Pertama dengan rumus E kurang N plus 2, dan untuk rumus yang satu lagi adalah P plus 1. Untuk rumus yang pertama itu adalah E minus N plus 2. E-nya di sini itu ada 18, kemudian dikurangi dengan N. N-nya yaitu 15, dan kemudian ditambah 2. Maka totalnya itu adalah 18 kurang 15 itu 3, tambah 2, 5. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu P plus 1. Di sini P-nya itu 4, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Ini adalah untuk mencari si V-nya tadi. Yang terakhir itu adalah IP. IP itu adalah independent patch. Independent patch itu adalah jalur-jalur di mana tahapan awalnya itu adalah mulai sampai akhirnya program itu selesai. Maka untuk IP ini banyak. Yang pertama itu dimulai nih dari, di sini kan mulainya itu adalah 1 dan selesainya itu di sini yaitu di angka 5. Maka untuk IP yang pertama itu dimulai 1, 2, 3, kemudian ini 4, dan berakhir 5. Nah, untuk IP yang kedua, itu sama, dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, ke sini, kemudian 6, lalu ini 7, dan lalu ini 5. Untuk IP yang ketiga yaitu awalnya tetap sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 4, kemudian masuk ke sini 6, kemudian ini 7, lalu ini 8, 9. Nah, setelah ini masuk ke proses yang ini. Habis 9, 13, kemudian lanjut ke ini 14, 15, 14, 15. Nah, setelah ini naik ke sini dan berakhir di 5. Nah, untuk IP yang keempat itu awalnya sama, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dia masuk yang ke sini 10, lalu 11. Nah, setelah ini dia masuk ke bawah 13, 14, 15, dan kemudian naik lagi ke atas ke 5. Berarti 11, 13, 14, 15, dan terakhir 5. Dan setelah ini tuh ada satu lagi IP yang terakhir. Awalnya tetap sama, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dan ini dia 10, kemudian ke bawah 12, ke bawah lagi 13, 13, kemudian ini 14, 15, dan akhirnya kembali lagi dan berakhir di 5. 13, 14, 15, dan 5. Jadi total dari IP atau independent patch-nya itu ada 5. Demikian sekian penjelasan saya mengenai flowchart dan juga flow graph, dan juga ini node, age, terus ini P,
ada region, ada V, dan juga si IP ini. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih.